Bab 2446. Di dalam perjalanan ke aula utama, Hugo sengaja membiarkan Lini memimpin jalan perlahan mundur ke sisi Yuan. Tuan Busnadi, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyembunyikan identitas aslimu? Dia berbisik. Oh, ada hal lain yang ingin aku lakukan di sini, dan itu berarti aku harus menyembunyikan identitas asliku. Tuan Morrison, saya ingin Anda membantu saya, tidak memberitahu siapapun. Siapa saya sebenarnya, jelas Iwan. Situasi dengan bos selatan terlalu rumit untuk dia jelaskan kepada Hugo, jadi Iwan memutuskan untuk menjelaskannya secara singkat dalam beberapa kata. Oh, jadi begitu, jangan khawatir, aku akan tutup mulut. Hugo mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Iwan, dia tidak mencampuri privasi Iwan. Bagaimanapun, Iwan mewakili grup Bio Farma dalam perjalanan ke wilayah barat ini untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison. Tidak masalah jika Iwan menggunakan identitas aslinya atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil presiden perusahaan. Karena Iwan tidak ingin identitas aslinya diketahui, Hugo tidak merasa ada masalah dalam menjaga rahasianya. Hugo, apa yang kalian berdua bisikan? Mendengar mereka berdua berbisik di belakangnya, Rini pun berbalik dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, ayo pergi, kita tidak seharusnya membiarkan ayah dan kakek menunggu, kata Hugo. Dia dan Iwan kemudian menyusul Rini dan ketiganya menuju aula utama. Sementara itu di aula utama, ayah, Caleb dan Hugo serta beberapa tetua sedang menunggu. Setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari pil alkimia, mereka menyadari potensi besar grup Bio Farma. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa ketua grup Bio Farma akan datang ke wilayah barat, mereka semua mengesampingkan urusan mereka dan berkumpul untuk menunggunya. Saat itu, mengikuti suara langkah kaki Rini, Iwan dan Hugo melangkah ke aula utama. Tuan Busnadi, sungguh menyenangkan. Caleb dan para tetua lainnya menyebut Iwan dengan senyuman. Tuan Busnadi, izinkan saya memperkenalkan keluarga saya. Ini kakek saya dan orang tua keluarga saya. Keduanya adalah ayah dan pamanku. Kakek ini wakil presiden grup Bio Farma. Namanya Hugo Busnadi. Hugo memperkenalkan mereka. Hugo Busnadi? Tunggu, apakah Tuan Iwan Busnadi tidak ada di sini? Senyuman di wajah mereka lenyap saat mereka semua bertukar tatapan bingung. Jelas sama seperti Rini, tidak ada satupun dari mereka yang mengharapkan Iwan mengirimkan wakil presiden untuk menggantikannya. Hal ini mengejutkan mereka. Kakek, sesuatu yang mendesak terjadi dan Tuan Busnadi tidak bisa datang. Jadi dia mengirim Tuan Hu ke sini untuk mendiskusikan masalah kolaborasi kita. Hugo menjelaskan ketika dia melihat kebingungan di wajah mereka. Bab 2447. Oh begitu, Caleb dan yang lainnya tampak kecewa. Meskipun Hu berada di sini untuk membahas kolaborasi antara keluarga Morrison dan grup Bio Farma, tujuan kunjungan ini akan tetap terpenuhi, namun Hu hanyalah seorang wakil presiden dan statusnya hampir tidak sebanding dengan Iwan. Keluarga Morrison mengumpulkan semua orang yang memegang kekuasaan dalam keluarga untuk menunggu kedatangan Iwan. Namun Iwan hanya mengirim salah satu bawahannya ke sana. Ini terasa seperti Iwan tidak menghormati mereka, jadi mereka semua merasa tidak senang. Sombong sekali, kita semua berkumpul di sini untuk menyambutnya setelah mengetahui bahwa dia akan datang, namun dia berani meremehkan kita. Dia kurang tulus. Seorang pria berusia 50 tahun berdiri di samping Caleb dan berkata dengan marah. Dia adalah paman Hugo, pemimpin generasi kedua keluarga Morrison. Namanya Jaden. Keluarga Morrison sedikit berbeda dari keluarga Gumlar. Hanya ada satu garis keturunan yang berasal dari Caleb. Namun Caleb memiliki dua putra, satu adalah ayah Hugo dan yang lainnya adalah Jaden. Meskipun Joshua adalah putra tertua, Jaden jauh lebih berbakat dan mencapai tahap alam yang muna 2 tahun lalu, menjadikannya satu-satunya praktisi bela diri tingkat yang muna di antara generasi kedua. Karena itu ia disebut sebagai pemimpin generasi kedua dan dipercaya oleh Caleb dan para tetua. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Yosia.
Itu benar. Iwan Busnadi terlalu percaya diri, para ketua lainnya mengangguk setuju, tampaknya tidak senang dengan ketidakhadiran Iwan. Tuan Morrison, saya meminta maaf, sesuatu yang mendesak memerlukan perhatian ketua kami. Jadi dia tidak bisa datang dan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati keluarga Morrison. Kalau kelihatannya seperti itu, saya meminta maaf dan mohon maaf, kata Iwan. Berdasarkan perkenalan Hugo, Iwan tahu bahwa pria di hadapannya adalah Jayden. Memang kesalahannya karena tidak memberitahu Hugo tentang niatnya menyembunyikan identitasnya sebelum datang, yang jelas membuat keluarga Morrison merasa kesal. Oleh karena itu dia dengan tulus meminta maaf kepada semua orang. Menggantikannya, siapakah kamu yang akan berbicara atas namanya? Jayden mendengus dan memandang Iwan dengan tatapan menghina. Ya, ayahku benar. Guru Bio Farma harus menganggap suatu kehormatan bahwa keluarga Morrison bersedia bekerja sama dengan Anda. Namun pimpinan Anda memutuskan bahwa dia berada di atas kita semua. Dia pikir dia ini siapa? Saat itu seorang pemuda di belakang Jayden menimpali. Dia adalah putra ketua Jayden dan sepupu Hugo, namanya George. George tidak pergi ke wilayah selatan dan tidak mengetahui latar belakang Guru Bio Farma. Yang dia tahu hanyalah bahwa perusahaan itu adalah perusahaan farmasi yang relatif kecil dan tidak didukung oleh keluarga berkuasa manapun. Sebagai kepala dari semua keluarga di wilayah barat, keluarga Morrison memiliki pengaruh besar yang tidak dapat dibandingkan dengan Iwan dan Guru Bio Farma. Oleh karena itu dia memiliki rasa superioritas dan tidak melihat pentingnya menghormati Iwan. Namun Iwan merasa pantas untuk tidak hadir dalam pertemuan mereka dan secara terang-terangan tidak menghormati keluarga Morrison. Jus tidak mungkin tahan menghadapi ini. Bab 2448. Meskipun Rini juga kesal dengan hal ini, yang dia lakukan hanyalah melontarkan amarah kecil dan tidak menghinanya. Namun Jayden dan Josh berbeda. Mereka bertindak seolah-olah mereka berada di atas semua orang dan kata-kata mereka agresif, memperjelas bahwa mereka memandang rendah Guru Bio Farma. Tetap saja mengingat dialah yang harus disalahkan atas konflik ini, Iwan tidak mengatakan apapun. Saat situasinya meningkat, Hugo buru-buru menimpali. Paman, harap tenang dulu. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Hu di sini adalah kerabat dekat Tuan Busnadi. Tuan, Iwan sedang membicarakan sesuatu yang mendesak dan punya alasan untuk tidak hadir. Dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati kita. Karena perkataan Iwan tadi, dia tidak bisa mengungkapkan identitas asli Iwan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengisyaratkan bahwa Hu adalah kerabat dekat Iwan, dengan harapan Jayden dan George akan menahan lidah mereka. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Iwan, keluarga Morrison akan menderita kerugian ketika Iwan memutuskan untuk menghentikan kolaborasi bisnis. Oh, jadi begitu, kata Khalid dan yang lainnya. Mereka semua meremehkan Iwan tadi dan mengira dia hanyalah seorang wakil presiden. Namun setelah mereka diingatkan, mereka menyadari bahwa Hu dan Iwan memiliki nama keluarga yang sama dan menyimpulkan bahwa Hu kemungkinan besar adalah saudara laki-laki Iwan. Jika itu masalahnya, Hu berhak mewakili Iwan. Karena Iwan sibuk dan mengirim anggota keluarganya ke wilayah barat untuk bertemu dengan mereka, ini sepertinya bukan tindakan tidak terhormat. Saat ini kolaborasi antara Guru Bio Farma dan keluarga Morrison sangatlah penting dan tampaknya tidak menjadi masalah apakah mereka berbicara dengan Iwan ataupun Hu. Karena hasilnya akan sama, keluarga Morrison menyadari bahwa mereka tidak boleh memikirkan hal-hal kecil, karena hal ini dapat mempengaruhi kolaborasi bisnis di antara mereka. Baiklah, itulah akhir dari diskusi ini. Karena Tuan Busnadi sedang sibuk, kita harus lebih pengertian, kata Khalid menggantikan konflik. Anak ini seharusnya menganggap dirinya beruntung, ejek Jayden. Meski enggan melepaskannya, Khalid mencegatnya dan itu bukan masalah besar. Jadi para ketua tidak berniat menyalahkan Iwan lagi. Makanya dia dan George hanya bisa menyerah. Tuan Busnadi, silakan duduk. Khalid tersenyum dan mempersilahkan Iwan untuk duduk. Setelah semua orang duduk, Khalid langsung melanjutkan pembicaraan dan bertanya, Tuan Busnadi, apa rencana Guru Bio Farma mengenai kolaborasi dengan keluarga Morrison ini?
Meskipun Hugo mencapai konsensus dengan Iwan bahwa mereka akan bekerja sama, itu hanyalah janji lisan dan masih banyak detail yang harus diputuskan. Iwan datang ke wilayah barat tepatnya untuk mengkonfirmasi kemitraan beserta rincian lainnya, seperti rasio keuntungannya akan dibagi di antara mereka. Bab 2449. Ini masalahnya, grup Bio Farma bermaksud mendirikan cabang di sini. Setelah cabang didirikan, kami akan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan. Sedangkan keluarga Morrison akan bertanggung jawab untuk memasuk jamu dan pemasaran, kata Iwan sebelum menjelaskan rencananya. Karena dia tidak mengenal wilayah barat dengan baik, akan sulit untuk terjun ke pasar di sana dalam waktu singkat. Keluarga Morrison adalah keluarga paling berkuasa di wilayah tersebut, dengan pengaruh besar, dan begitu dia bermitra dengan mereka, keluarga Morrison akan mengurus pasokan dan pemasaran, sehingga memfasilitasi pendirian cabang. Selain itu, pil alkimia grup Bio Farma memiliki nilai pasar yang besar dan dapat dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Karena Iwan berbasis di wilayah selatan, dia tidak akan punya banyak waktu untuk mengelola cabang di wilayah barat, dan hanya bisa bermitra dengan keluarga Morrison untuk mencari perlindungan mereka, mencegah orang lain mencoba mengambil alih grup Bio Farma. Dengan begitu, resikonya bisa diminimalkan. Tentu, tapi bagaimana dengan keuntungan? Tanya Caleb. Nah, bagaimana kalau begini? Mari kita jadikan 20-80. Grup Bio Farma akan mengambil 80% dari total keuntungan dan keluarga Morrison dapat mengambil 20%. Selain itu, kami tidak bermaksud menjual saham kami. Jadi setelah cabang didirikan, keluarga Morrison akan mendapat 20% hak dividen, tapi tidak ada baginya, kata Iwan sambil berpikir. Kembali ke wilayah selatan, Agus pernah mengusulkan agar dia ingin menjadi pemegang saham grup Bio Farma. Namun Iwan menolaknya karena keluarga Morrison hanya berkolaborasi dengan grup Bio Farma. Iwan tidak mungkin membiarkan mereka memiliki bagian saham apapun di perusahaan tersebut. Sebuah ide muncul di benaknya ketika dia mengingat sistem hak dividen yang dibuat Tari untuk grup Mustika Ratu. Oleh karena itu, Iwan membuat keputusan untuk membiarkan keluarga Morrison memiliki hak dividen atas 20% pendapatan grup Bio Farma di wilayah barat. Mengingat betapa menguntungkannya bisnis grup Bio Farma selama mereka mendirikan cabang di wilayah barat, 20% dari total keuntungan akan menghasilkan jumlah yang sangat besar. 20-80, keluarga Morrison melakukan segalanya untuk bekerja sama dengan Anda. Namun yang Anda berikan kepada kami hanyalah 20% dari total keuntungan. Lelucon yang luar biasa. Jika itu terserah saya, kita harus membuatnya menjadi 30-70. Josh berkata sebelum Caleb sempat berbicara. 30-70, Iwan mengurutkan kening sambil berpikir. Pil alkimia yang dijual oleh grup Bio Farma bekerja seperti sihir, dan persediaannya selalu terbatas. Selama keluarga Morrison membantu memulai bisnis di wilayah barat, mereka tidak perlu melakukan banyak upaya dalam pemasaran. Namun keluarga Morrison bertanggung jawab memasuk jamu dan diperlukan untuk menangani masalah keamanan. Jadi tampaknya dapat diterima untuk menawarkan mereka jangka waktu yang lebih menguntungkan. Saat Iwan hendak menyetujui permintaan Josh, kata-kata Josh berikut ini mengguncangnya. Itu benar, keluarga Morrison akan mendapat 70% keuntungan dan cabang Anda di wilayah barat ini akan mendapatkan 30%. Selain itu, kami juga menginginkan 70% saham cabang, Josh berkata dengan bangga. Bab 2450. Apa itu tidak mungkin? Iwan tertegun dan tiba-tiba berdiri. Dia akan setuju untuk memberi keluarga Morrison 30% dari total keuntungan. Yang membuatnya bingung, George dengan rakusnya meminta 70% keuntungan dan saham. Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin Iwan menyetujuinya.
Tidak ada yang mustahil, Tuan Busnadi. Anda seharusnya mengatakan bahwa grup Bio Farma tidak berarti apa-apa di wilayah barat. Anda tidak memiliki pendukung. Jika Anda ingin mendirikan cabang di sini dan berkembang besar, Anda harus mengandalkan kami. Yang Anda perlukan hanyalah teknologi dan memproduksi beberapa pil. Dan Anda hanya bisa duduk-duduk menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Jika hanya itu yang Anda kontribusikan, sudah dianggap murah hati jika kami memberi Anda 30% dari total keuntungan. Josh mencibir dengan arogan. Terdengar seolah-olah keluarga Morrison sangat murah hati. Tuan Morrison, jika teknologi dalam memproduksi pil alkimia tidak seberapa, mengapa keluarga Morrison tidak langsung saja mendirikan beberapa perusahaan di sini untuk menjualnya sendiri? Mengapa repot-repot bekerjasama dengan grup Bio Farma? Iwan mendengus, tidak senang dengan kesombongan George. Nilai inti grup Bio Farma adalah teknik memproduksi pil alkimia. Dengan keterampilan itu, perusahaan farmasi manapun dapat bertransformasi menjadi grup Bio Farma berikutnya. Namun tanpanya, grup Bio Farma hanya akan menjadi perusahaan farmasi biasa. Inilah betapa pentingnya keterampilan itu. Namun Josh berperilaku arogan dan bahkan meremehkan alkimia, yang berarti dia telah meremehkan Iwan dan grup Bio Farma. Jelas Iwan tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Tapi Josh tidak bisa berkata-kata karena Iwan hanya mengatakan yang sebenarnya. Alkimia adalah fondasi grup Bio Farma dan tanpanya keluarga Morrison tidak akan bisa mendirikan perusahaan serupa di wilayah barat. Tuan Busnadi harap tenang, Josh terlalu muda dan ceroboh, mohon maafkan dia. Melihat ekspresi gelap di wajah Iwan, Caleb langsung mencegat. Dia tahu bahwa grup Bio Farma memiliki kendali atas teknologi inti dalam memproduksi pil alkimia dan itu tidak dapat digantikan. Adalah keterlaluan bagi keluarga Morrison untuk menuntut 70% dari total keuntungan. Meski begitu, Josh hanya mengajukan permintaan seperti itu demi kepentingan keluarga, jadi Caleb tidak menyalahkannya atas hal itu. Tuan Busnadi, bagaimana dengan ini? Mari kita bagi bagian dan keuntungannya dengan 50-50. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk saling menguntungkan dan adil bagi kita untuk mendapatkan setengah dari semuanya. Usul Caleb sambil berpikir. 50-50, mustahil. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu.